Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pak Amin. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan bahas dulu surat yang telah kalian baca di minggu kemarin, yaitu surat Al-Fatir ayat 1. Ya, di sini sudah kalian lihat di layar kalian masing-masing ada surat Al-Fatir ayat 1. Kita akan cek, baca lagi sama-sama panjang pendeknya yang sesuai dengan tajwid yang benar. Ini Pak Amin bantu dengan kursor biar kalian lebih mudah memahaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusula. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi anak-anak usahakan ketika membaca Al-Quran itu santai aja, pelan-pelan, gak usah buru-buru, dan pastikan panjang pendeknya itu serasi ya. Contoh, ini kan lah ini panjang, dengan fa sama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Jadi ketika ada bacaan mat, bacaan panjang itu sama, serasi. Panjang pendeknya konsisten. Dan gak usah maksa baca yang panjang-panjang. Bacanya pendek-pendek aja. Kalau nggak kuat, Alhamdulillahi fatiris samawat. Cukup. Gak usah dipaksa. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil. Itu malah malah salah ya. Baik, nanti anak-anak untuk minggu ini kita akan baca lagi surat. Kalau di buku paket ada halaman 44, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Kita akan cari di sini ya. Surat Tahrim ayat 6 kita akan cari. Ini surat Tahrim juga bagus nih, tentang ajakan kepada keluarga kita untuk masuk surga. Ayat 6. Nah, ini dia, kita akan baca bareng-bareng. Ya, ini kita akan baca. Dibuka, kalau ada Quran boleh dibuka Al-Qurannya. Kalau nggak ada juga kalian bisa lihat buku paket halaman 44 yang atas. Ingat bacaan panjang pendeknya, terus nggak usah terlalu buru-buru, dan usahakan tidak mencuri nafas. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaihal malaikatu giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahasanya pelan, pendek-pendek aja, nggak usah buru-buru, usahakan tidak mencuri nafas. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaihal malaikatun hiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi itu anak-anak
eh, bacanya tenang, tidak usah buru-buru, pendek-pendek aja, dan kalian usahakan tidak mencuri nafas. Pamin yakin kalian bisa dan pasti berhasil membaca untuk ayat At-Tahrim ini dengan yang lebih baik daripada minggu yang kemarin. Oke, anak-anak, yang kedua kita akan membahas materi minggu kemarin yang sudah kalian kerjakan bareng-bareng ya dalam bentuk PowerPoint. Ini sudah Pamin bukakan, ini Pamin mengutip salah satu teman kalian, Zahra Haning, kelas 7A. Kita akan bahas sama-sama tentang materi malaikat, iman kepada malaikat. Kita mulai dari yang pertama. Ini di Google Classroom kalian. Pertama, yang kami minta betul menuliskan nama kalian. Ini tulis namanya Zahra Haning Nur Afifa, kelas kalian kelas 7A, nomor absen dan foto kalian. Kenapa harus pakai foto? Khawatir nanti kalian menjiplak tugas teman kalian dan juga terjadi apa ya? Ya nggak punya kalian jadi nggak benar gitu. Jadi kalian nyontek doang gitu. Pamin pengennya itu kalian mengerjakan punya kalian sendiri, versi punya kalian sendiri. Oke, ini sudah benar biodatanya ya. Nanti kalian kalau ada tugas seperti ini lagi, nama, kelas, absen, dan usahakan foto selfie untuk biodata kalian. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama, pengertian dari malaikat. Apa itu malaikat? Di buku paket ada, di internet banyak sebenarnya ya. Ini kita akan ya sharing aja. Jadi kalau di sini tertulis malaikat adalah makhluk yang paling mulia, yang tidak dapat diraba oleh tangan, dan tercipta dari cahaya. Betul. Karena memang malaikat itu terbuat dari cahaya, jadi kita nggak mungkin ngelihat malaikat. Tapi malaikat bisa ngelihat kita. Itu hebatnya malaikat. Malaikat disebut sebagai mulia karena mereka tidak pernah melakukan maksiat. Jelas. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak memiliki hawa nafsu. Nah, dan juga malaikat itu senantiasa selalu taat, patuh, tunduk kepada perintah-perintahnya Allah. Sebenarnya malaikat dengan jin, ya kan, jin sama malaikat itu beda, ya kan. Iblis ya, itu dulu temenan ketika masih di surga dulu. Jadi mereka itu waktu itu ya berteman. Nah, ini mulai berpisah, mulai berbeda argumen, mulai berbeda pendapat ketika Allah menciptakan Adam. Nah, ketika Allah menciptakan Adam, diperintahlah malaikat dengan jin itu. Hei jin, hei malaikat, ini saya punya makhluk namanya Adam. Manusia, sembah dia. Sujud dia. Sujudlah kepada Adam. Malaikat sujud. Tapi jin, waktu itu iblis itu tidak mau sujud. Kenapa ya? Karena dia merasa paling merasa hebat. Enak aja, saya ini kan sudah beribadah kepada Engkau ya Allah sudah ribuan tahun. Kenapa saya harus sujud kepada makhluk Engkau yang baru Engkau bikin? Yang baru Engkau bikin, kenapa saya harus sujud? Nah, itu sudah ada tanda-tanda apa ya? Dia berontak, dia nggak senang dengan perintah-perintah Allah. Itu perbedaan malaikat dengan jin. Jin itu masih kadang-kadang punya hawa nafsu tadi, punya nafsu juga, dia nggak punya hawa nafsu, ingin menguasai sesuatu atau ingin dimuliakan dan sebagainya. Kalau malaikat tidak, datar. Makanya malaikat, ada malaikat nanti yang sudah kami terangkan di minggu kemarin, malaikat Israfil, malaikat pencatat amal baik dan buruk, Raqib dan Atid. Mereka tuh datar, ngelihat, mencatat amal dimanapun, kapanpun, mereka tuh selalu fokus, nggak mikirin hal-hal yang berbau maksiat, nggak kayak manusia. Good. Next, sifat-sifat malaikat. Malaikat adalah makhluk yang tercipta dari cahaya. Iya, betul. Kalau manusia dari tanah ya. Kita semua ini terbuat dari tanah, makanya kembali ke tanah. Kalau jin, iblis terbuat dari api. Malaikat berbentuk besar dan memiliki sayap. Kemarin di minggu kemarin kami jelasin, jadi ada malaikat yang tugas itu meminggul arsy-nya Allah, memanggul ya. Jadi di pundak mereka tuh kayak ada kayu, bukan kayu ya, jadi kayak memanggul gitu, kayak gotong gitu. Nah, malaikat itu sendiri yang gotong arsy-nya Allah itu, jarak antara telinga sampai pundak itu perjalanan berapa kemarin? Jauh sekali. Itu perjalanan ribuan tahun.
tahun dari telinga sampai pundak. Saking besarnya malaikat. Itu baru malaikatnya. Apalagi yang dipanggulnya, yang digotong lebih besar lagi. Dan juga memiliki sayap. Malaikat Jibril itu punya sayap 600. Kanan 600, kiri banyak, pokoknya banyak. Karena besar. Terus malaikat juga bukan lelaki, bukan juga perempuan. Kita tidak bisa menggambarkan malaikat itu kayak manusia, tidak bisa. Mereka nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak nikah, nggak punya keturunan juga. Jadi mereka ya seperti apa ya, kita nggak usah ngebayangin, nanti malah ada stres. Intinya kita percaya adanya malaikat di sekitar kita, itu cukup. Mereka nggak makan, nggak minum, yang jelas. Mereka kan, ya karena bukan manusia ya, beda. Apalagi nikah, mereka nggak punya hawa nafsu, jadi nggak nikah. Nggak tidur juga, mereka kuat. Bukan robot juga. Malaikat tidak berbuat maksiat dan taat kepada Allah. Jelas tadi, karena tidak mempunyai hawa nafsu. Ini malaikat bisa beralih menjadi bentuk laki-laki yang tampan. Ini terjadi juga ketika zaman Nabi Lut. Kaum Lut, ya Nabi Lut ya bener ya. Kaumnya kaum Sadum. Nah, jadi waktu itu Nabi Lut itu kedatangan tamu. Laki-laki ganteng-ganteng. Nah, rakyat sekitar situ, laki-laki itu pada iri, pengen berkenalan dengan laki-laki yang mendatangi Nabi Lut itu waktu itu. Padahal itu adalah malaikat yang menjelma sebagai laki-laki yang ganteng-ganteng. Itu pernah seperti itu. Dan juga kalau malaikat Jibril juga sering ketika mendatangi Nabi berubah menjadi seorang laki-laki, sering dan sebagainya. Allah memberi malaikat kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, ini juga pernah diterangkan. Jadi malaikat Jibril itu pernah mengangkat dengan satu bulu sayapnya 4-5 kota beserta penduduknya Nabi Lut itu. Nah, tadi itu kan itu terangkat terus dibalik sama malaikat. Itu tetap dengan kekuasaannya Allah. Allah yang memberikan kekuatan, bukan dari malaikatnya sendiri. Allah yang memberikan izin, mereka bisa mengangkat dengan sayapnya. Baru sayapnya, belum tangannya. Belum, nggak kebayang lah. Itu sifat-sifat, diantaranya sifat-sifat malaikat. Nama dan tugas malaikat. Nah ini, yang pertama ada yang sering kita dengar malaikat Jibril yang selalu lekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tugasnya menyampaikan wahyu kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul. Menyampaikan ilmu. Waktu Nabi Muhammad itu di Gua Hiro, disuruh baca. Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Nggak bisa. Jadi Nabi Muhammad itu orang Arab, cuman tidak bisa membaca Al-Quran waktu itu. Belum ngerti kan? Masih terbata-bata. Sampai dia tuh menggigil pernah. Ketemu sama malaikat Jibril tuh menggigil berpari. Sampai Aisyah tuh bingung, kenapa kamu Muhammad waktu itu? Serta menyampaikan perintah Allah kepada malaikat lainnya. Jadi itu tugas dari malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Ini bertugas mengatur rezeki, hujan, dan menumbuhkan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, mengatur rezeki, hujan itu tugasnya malaikat Mikail. Jadi kalau sekarang lagi hujan nih, atau tadi pagi hujan, atau tadi malam hujan, nah itu karena emang tugas malaikat Mikail. Dia itu selalu mencatat, membuat kayak diagram itu kali ya. Diatur nih Cilegon malam ini hujan, Cilegon besok dan sebagainya. Itu tugas dari malaikat Mikail. Mengatur rezeki. Oh, ini rezeki si A sekian, rezeki si B sekian. Sama-sama pedagang tempe di tempat yang sama, di pasar Keranggut misalnya. Itu sudah ada rezekinya masing-masing. Dan sebagainya. Juga petugas menumbuhkan tumbuhan. Kadang kami juga mikir nih, Indonesia saking suburnya, di aspal atau di ujung tembok di atas atau dimanapun yang kita nggak, tiba-tiba ada tumbuhan yang numbuh di situ. Logikanya siapa yang nanam? Nggak ada kan? Ternyata malaikat Mikail. Luar biasa ya. Terus ada malaikat Israfil. Ini bahaya nih. Tugasnya meniup sangkakala. Asyur ya, sangkakala pada hari kiamat. Ditiupnya beberapa kali, nanti ada tiupan pertama, hancur semua, tiupan kedua dikumpulkan dan sebagainya. Nanti Pak menceritakan di
video yang lain. Intinya dia bertugas untuk meniup trompet sangkakala, prepet kiamat. Nah, ya. Makanya kalau kalian hati-hati, jangan sampai kalian menyatakan taubat ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Itu sudah tidak berpengaruh, sudah udah nggak berguna, nggak bermanfaat. Wah, sudah dengar trompet kiamat. Wah, saya tobat ya Allah, saya tidak mau maksiat lagi. Sudah percuma. Kalau kalian mau tobat, sekarang mumpung belum ditiup trompetnya. Terus yang paling angker nih, nomor 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Silakan yang mau daftar boleh ke malaikat Israel ya. Jadi di sini kadang kami juga pernah waktu itu di rumah sakit. Di rumah itu nemenin ibu Pamin lagi sakit ya kan. Nah sebelahnya itu sakaratul maut. Ya udah waktunya mau meninggal kali ya udah kayak gitu. Nah Pamin itu cuman khawatir ketika malaikat Israfil cabut, salah cabut bahaya kan. Yang mati yang udah sakaratul maut di sebelah kanan, yang cabut sebelah kiri kan repot nanti itu. Nah, makanya hati-hati kalau ada meninggal jangan deket-deket, enggak itu bercanda. Kalau ada orang lagi sakaratul maut, kita talkin, kita ajak dia berbicara. Kalau dalam Islam, la ilaha illallah, ya kan? Kalimat talkin kayak gitu. Nanti kita ajarin lagi di video yang lain. Ini tugas malaikat Israel. Terus ada malaikat Mungkar dan Nakir nih, berdua nih duet ya di dalam kubur. Mungkar bertugas menanyai mayat di alam kubur, Nakir juga sama. Nah, kedua malaikat ini yang sering ditanyakan ya biasanya kalian sudah pernah dengar ya tentang nabinya siapa, agama siapa dan sebagainya. Tapi dua malaikat ini juga akan menanyakan tentang yang membuat sisa kubur itu adalah tentang baul dari najis air kencing. Itu yang sering anak-anak, terutama yang laki-laki nih, besok kalau kencing, kalau pipis sembarangan. Jadi kadang kalau nggak ada orang, ke pinggir tembok, buka celana, nggak dibuka, cuma buka resting doang, curah aja gitu. Itu airnya itu, air seni kalian tuh najis. Ketika kena celana, kena baju, mungkin kena tangan, habis kena tangan cuci muka, itu kemana-mana najisnya. Dan kalau kalian sholat dengan keadaan najis atau hadas, yang nggak diterima. Dan ditunggu malaikat Mungkar Nakir di kuburan. Pasti kalau kalian tidak menjaga najis, tidak bisa thaharah, ini dua malaikat ini menunggu kalian di kuburan. Akan disiksa karena dosa kalian tidak bisa menjaga kesucian ketika kencing dari air kencing. Hati-hati ya. Nanti kalau yang laki-laki bisa boleh kita bikin video lagi tentang tutorial bagaimana cara buang air kecil yang benar bagi laki-laki dan bagi perempuan. Nanti kita akan bikin di video selanjutnya. Selanjutnya ada malaikat, nah ini, Rokib dan Atid. Ini juga Upin-Ipin, sama. Selalu berpasangan. Ini di kanan kiri kita. Rokib tugasnya mencatat amal baik, sementara Atid tugasnya mencatat amal buruk. Ini bawa buku nih, mereka nih pinter. Sebagai dokumenter, sebagai notulen. Apapun yang manusia kerjakan, mereka catat. Walaupun Allah Maha tahu ya, tapi sebagai bukti nanti ketika kita menerima buku amalan. Semua manusia di muka bumi ini nanti akan menerima buku amalan di akhirat. Nah, pertanyaannya, kalau kita, apakah tangan manakah yang menerima? Apakah kanan atau kiri? Nah itu. Kalau kanan, selamatlah kalian. Menerima buku catatan dengan tangan kanan. Tapi kalau dengan tangan kiri, hati-hati kalian. Ya. Terus dua malaikat terakhir, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka, sementara malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Nah, ini juga tugas malaikat. Nanti kalian tinggal boleh bikin singkatan ya. Kalau waktu itu Pamin bikin singkatan. Nanti Pamin ajarin caranya, biar kalian gampang mengingatnya. Terus hikmah iman kepada malaikat. Hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Yang pertama, menambah ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita yakin, kita percaya bahwa malaikat Rokib dan Atid ada di kanan kiri kita, ya kan?
Dikira-kira ada malaikat gitu berarti ya. Berarti kalau saya nggak sholat, saya ketahuan. Akhirnya dia taat menjalankan perintah Allah, misalnya sholat. Sebentar lagi bulan puasa nih. Kita tahu di kanan kiri kita ada malaikat dan kita takut dicatat oleh malaikat amal buruk kita selama bulan Ramadan. Makanya kita semakin taat ketika melaksanakan puasa pun benar-benar puasa tawadu, tidak melakukan pelanggaran maksiat. Nah, itu luar biasa. Menambah keyakinan kita akan keesaan dan keagungan Allah. Ya, jelas. Sama kayak di atas tadi. Ketika kita yakin percaya adanya malaikat yang selalu memantau kita, yang akan menanyai kita di kuburan, yang akan meniup trompet, kita semakin yakin dengan esa, dengan satunya Allah dan keagungan kebesarannya Allah. Menambah keyakinan kita adanya makhluk goib. Nah, ini kalau kalau orang barat itu nggak percaya dengan hal yang goib. Mereka percayanya hal yang fakta yang terlihat. Nah, kalau di Indonesia selalu takut sama yang goib-goib. Tapi yang jelek, yang setan, yang pocong, suster ngesos segala itu takut. Tapi dengan malaikat nggak takut. Itu anehnya. Kalau lewat kuburan takut. Jalan ke masjid nggak berani, maksudnya nggak takut karena dia nggak sholat. Nah, kayak gitu. Itu manusia itu. Menjadikan kita tawadu dan tidak bersifat sombong. Tawadu itu mawas diri, selalu menilai diri sendiri, introspeksi, apakah itu sudah baik dan belum dan sebagainya. Nah, itu di sini. Dan tidak sombong, karena kita tahu. Coba sekarang ada manusia-manusia di bumi ini yang merasa fisiknya keren, tinggi, terus badannya kekar, terus ganteng misalnya, terus yang perempuan juga cantik dan sebagainya, sombong, ya kan? Padahal tadi sudah kita dengar sama-sama bahwasanya ada malaikat yang jarak antara telinga dengan pundak itu 700 tahun perjalanan. Itu gede banget, nggak kebayang. Kemarin Pamen terangkan dari Anyar ke Panarukan atau misalnya Jawa Banten ke Jawa Timur 1000 kilo itu bisa 10 jam dengan kecepatan 100 km per jam ya. Itu cuma 10 jam doang. Ini 700 tahun berarti ya luar biasa, nggak kebayang lah, gede sekali. Menambah kecintaan kita terhadap oleh yang soleh. Jelas. Ketika kita percaya adanya malaikat, kita akan banyak belajar kepada guru, pada ustadz, guru ngaji, rajin ibadah, dan kita akan bergabung sering berkomunikasi dengan orang-orang yang soleh, yang sangat percaya dengan adanya malaikat. Nah itu ya. Hanya kita sebagai manusia harus betul-betul yakin akan adanya makhluk gaib berupa malaikat. Terakhir, perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pada malaikat Jibril, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Nah, cara kita iman kepada malaikat Jibril itu adalah memohon mendapatkan hidayah, petunjuk ketika kita kesusahan, ketika kita galau. Itu bukan curhatnya kepada medsos, bukan. Minta kepada Allah supaya diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Dan juga bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kalau kita bisa, kita mampu ya share ilmunya. Seperti itu. Kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Tadi kan Mikail itu tugasnya adalah mengatur rezeki. Nah, kita di sini yakin tadi seperti dari orang penjual tempe sebelahan. Nah, kalau dia tuh iman dengan malaikat Mikail, percaya, dia ya santai, woles. Nggak saling banting harga, nggak saling mengejek, nggak saling dan sebagainya. Yang ada malah tolong-menolong. Karena yakin rezeki sudah ada yang ngatur. Iman kepada malaikat Israfil. Nah ini. Memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah
dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya kiamat. Nah, kiamat ada dua. Ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kecil dan kiamat besar. Yang sering kita lihat sekarang adalah kiamat kecil, kiamat sugro. Banjir, gempa bumi, kemarin kebakaran, ada juga banyak lah, tsunami dan sebagainya. Itu kiamat kecil. Nah, kita berdoa memohon kepada Allah diselamatkan dari musibah kiamat kecil, apalagi nanti kiamat besar. Karena kalau malam Israfil sudah ngemut trompetnya, hati-hati. Dia bersin, bunyi dari trompet. Malaikat Israfil. Kita diminta untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Ini kami jadi ingat sesuatu. Dulu ada sahabat Nabi namanya Jurets. Mungkin sudah dengar ceritanya, kita akan share lagi. Jurets ini adalah seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Dia hobinya sholat sunnah. Sholat sunnah. Nah, suatu hari dia tuh sedang sholat sunnah. Allahu Akbar. Sholat sunnah itu baik apa jelek? Sholat sunnah itu perbuatan baik. Nah, ketika dia sedang sholat sunnah, lagi sholat nih kan, belum selesai, lagi sholat, berdiri gitu. Mungkin lagi baca Al-Fatihah. Ibunya manggil. Juret! Juret! Oh, Juret. Si Juret jawab nggak? Enggak. Karena lagi sholat. Ibunya, kemana Juret ini? Kok dipanggil nggak jawab? Oh, mungkin lagi ngapain. Nah, ketika itu Juret selesai sholat, Assalamualaikum, cari ibunya, Bu, nggak ada ibunya. Sholat lagi dia. Allahu Akbar. Di tengah-tengah dia sholat, panggil si ibunya lagi. Ibunya pulang lagi mungkin. Manggil Juret. Oh, Juret. Nggak balas jawaban ibunya 2 kali. Dan kejadian itu sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali ibunya dongkol. Ini anak ngapain sih? Saya panggil kok malah nggak pernah balas. Pokoknya nanti ibunya murka, marah. Kamu akan menghadapi siksaan sakaratul maut. Ibunya bilang begitu. Padahal dia apa coba kerjanya? Sholat sunnah. Bukan kayak kalian main game. Bukan karena kayak dipanggil lagi main tiktokan. Bukan. Lagi sholat sunnah, guys. Dan itu ibunya marah gara-gara nggak membalas panggilan ibunya. Murka. Didoakan mendapat siksaan sakaratul maut. Betul. Pas Juret mau mati, sudah sakit-sakitan. Nggak mati-mati. Napas nyawanya itu ditahan di tenggorokan sama malaikat tadi. Lapor sahabat Nabi. Nabi, ini gimana Juret ini? Sudah waktunya mati, tapi kok nggak mati-mati? Coba dilihat. Panggil ibunya. Ternyata ada masalah sama ibunya. Ibunya tidak mau maafkan Juret tadi itu. Makanya dia disiksa di sakaratul maut. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad bilang sahabat-sahabatnya, sahabat, cari kayu bakar. Kita bakar dia aja. Mengetahui kayak gitu, ibunya nggak tega. Semurka-murkanya ibu, semarah-marahnya ibu, kalau anak dibakar nggak tega juga. Tapi sahabat kan patuh dan taat pada Nabi, dia ambil kayu bakar, cari, disiapin gitu kan, kayak dibakar gitu, di bawahnya mau dibakar. Ternyata sebelum dibakar, ibunya sudah memaafkan, sudah mati duluan. Nabi sebelum dibakar sudah mati duluan, ya udah dikubur, kayak biasa gitu. Padahal dia tuh nggak dengerin atau nggak menjawab panggilan ibunya karena sedang sholat sunnah. Lah kita nih sekarang nih dipanggil sama orang tua kita, nak, lagi ngapain coba? Paling lagi kalau nggak lagi rebahan, lagi ngegame, lagi ya kan? Itu jauh dari Juret. Itu ngeri lah, anak-anak ngeri. Ya itu ya tadi ya anak-anak ya. Jangan sampai kalian ketika lagi tiktokan, lagi rebahan, tiba-tiba datang malaikat Israfil. Malaikat Mungkar dan Nakir memohon kepada Allah supaya kita memohon kepada Allah agar lapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Sama ya. Tadi kayak saya pamin bilang, Mungkar Nakir ini tadi
itu yang menanyai kita di alam kubur dan menyiksa kalau memang kita punya dosa. Tadi termasuk dosanya ketika kencing. Nah, kita anak-anak hati-hati, terutama yang laki-laki, biasanya laki-laki soalnya. Kalau perempuan kami nggak tahu, nggak pernah lihat ya. Yang laki-laki biasanya kayak gitu kalau kencing, acak-acakan. Tapi yang perempuan juga tidak menutup kemungkinan. Kalau di sini pemain katakan untuk sebaiknya, baik laki-laki maupun perempuan ketika kamar mandi mau pipis, pastikan dikunci, buka semua. Bagian bawahnya celana dibuka, sandal dibuka, sama perempuan juga sama, supaya tidak nyiprat ke celana, ke rok, ke baju. Lepas, siram semua dinding-dindingnya itu pakai air, kerannya dibuka, sucikan dulu, baru kita di situ kencing. Usahakan airnya nggak nyiprat kemana-mana. Kalau emang nyiprat, bilas lagi ke badan kita atau ke tembok kanan kiri kita. Baru pakainya lagi kayak gitu, biar kita selamat dari malaikat mungkar nakir ini. Malaikat Rokib Atid. Nah, selalu memiliki niat yang baik dalam segala hal, perbuatan dan ucapan. Menjauhi niat buruk, perkataan kotor, dan menjauhi perilaku tercela. Ya, ini tadi. Jadi ketika kita sudah percaya adanya dua malaikat Rokib dan Atid, kita akan selalu berusaha berbuat baik. Anak-anak, ya. Manusia ketika memiliki baru niat saja, itu sudah dihitung pahala. Besok saya Senin, saya mau puasa Senin Kemis, baru niat. Ternyata pagi-pagi ada nasi goreng sarapan dimakan, nggak jadi puasa. Tetap dihitung sudah dapat pahala niat puasa Senin Kemis. Atau niat mau duha, ternyata ketiduran dan sebagainya. Tapi kalau niat jelek, awas nanti malam saya akan balas dendam, saya akan mencuri uang. Baru niat aja, tapi sebelum dikerjakan itu tidak dinilai dosa. Tapi ketika dikerjakan, dosa. Nah, kita percaya bahwasanya di kanan kiri kita ada malaikat, kita harus menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan kejelekan, keburukan. Semua perbuatan kita ingat, itu dicatat sama malaikat Rokib dan malaikat Atid. Terakhir malaikat Malik dan malaikat Ridwan, nih harusnya Ridwan ini. Memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka, ya. Jadi malaikat ini, Ridwan dan Malik ini mendoakan supaya, kalau yang Ridwan, yang penjaga surga itu mendoakan supaya makin banyak hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Kalau malaikat Malik, dia mendoakan juga jangan sampai banyak warga atau orang manusia itu yang masuk dalam neraka. Kayak gitu. Jadi anak-anak, tugas kalian sudah Pamin review. Nanti kalian yang belum mengumpulkan, ya, Pamin harapkan mengumpulkan, ya, tinggal lihat buku paketnya aja. Setelah itu kita, nanti kan Pamin kasih nilai. Ya, antara 90 sampai 100 kalau tugasnya sesuai. Usahakan ada fotonya kayak gini, ya. Seperti ini supaya kalian belajar juga bagaimana memahami IT, ya. Kalian harus melek IT, terutama kalian yang masih SMP, ini harus bisa bikin begini gampang. Harus bisa, jangan sampai Pak saya nggak bisa. Oh, maaf. Nanti kalian bersaing dengan sekolah lain di SMK atau di SMA. Kalau beginian belum bisa, repot nanti kalian. Nah, makanya Pamin di sini ajarin kalian supaya kalian bisa nanti ketika kalian SMA, kalian kerja bisa bersaing dengan kemampuan kalian yang kayak gini. Oke anak-anak, itu ya. Tadi yang pertama kita akan membaca surat At-Tahrim ini. Terus kita sudah mereview ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan tugas selanjutnya di Google Classroom.